cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Wu Zhangkong dan Long Hengsu dengan tenang menyaksikan orang-orang berpakaian putih sibuk bergerak untuk melakukan pekerjaan mereka. Setelah kurang dari 10 menit, pemimpin kelompok berpakaian putih menghela nafas lega. Tidak buruk, tekad anak ini sangat kuat dan dia seharusnya tidak memiliki masalah sekarang. Biarkan dia istirahat sebentar dan dia akan bangun. Selesai dengan penjelasannya, pria itu pergi bersama orang-orang berpakaian putih lainnya. Adegan kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Zhang Yangxi telah terperangah sejak orang-orang berpakaian putih masuk. Apa yang terjadi? Guru Wu, Direktur Long, apakah Jinxi baik-baik saja? Bukankah platform kenaikan roh adalah tempat virtual? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Kata-kata Zhang Yangxi menghilang saat dia melirik wajah pucat Wang Jinxi. Kegembiraan sebelumnya sekarang digantikan oleh rasa takut. Anggota staf berkata, saya sudah memberitahu Anda, meskipun platform kenaikan roh adalah virtual, itu masih berisi tingkat realitas. Segala sesuatu yang Anda rasakan di dalamnya akan seolah-olah Anda merasakannya dalam kenyataan. Ekspresi Zhang Yangxi berubah menjadi lebih buruk pada kata-kata ini. Dia benar-benar takut sekarang. Platform kenaikan roh ini sebenarnya bisa menghasilkan kematian yang sebenarnya. Gu Yue berkeliaran di hutan dengan linglung. Hutan yang rimbun, udaranya yang bersih, mengingatkannya pada sesuatu yang telah dia lihat seumur hidup. Sangat cantik, saya sangat suka perasaan ini. Fakta bahwa pagoda jiwa telah menciptakan platform kenaikan roh dapat dianggap sebagai keajaiban. Dia terus menuju lebih dalam ke kedalaman hutan. Selama perjalanannya, dia telah bertemu dengan beberapa makhluk jiwa, tetapi untungnya, mereka lemah dan mudah ditangani. Setiap kali dia membunuh monster jiwa, cahaya redup akan memancar dari tubuhnya. Matanya semakin lebar dan lebar setiap kali dia merasakan cahaya ini. Di antara 5 siswa, dia dan Tang Wulin memiliki pengetahuan paling sedikit tentang platform kenaikan roh. Saat dia berjalan, semak berdesir, lalu sosok tinggi tiba-tiba melompat keluar di depan Gu Yue. Itu adalah beruang raksasa dengan tinggi lebih dari 3 meter dan ditutupi bulu coklat muda. Beruang ini memiliki sepasang cakar besar dan mata kuning berkilau. Binatang buas itu melepaskan raungan menggelegar ketika melihat Gu Yue, lalu menyerbu ke arahnya. 1000 tahun, binatang jiwa 1000 tahun muncul. Apakah Anda ingin memperingatkannya? Seorang anggota staf memandang ke arah Wu Zhangkong dengan tatapan bertanya-tanya. Lihat saja sekarang. Mata Wu Zhangkong tertuju pada layar. Semakin besar tekanannya, semakin besar pertumbuhan seorang master jiwa. Wu Zhangkong sangat percaya akan hal ini. Dia ingin melihat bagaimana satu-satunya murid perempuannya akan bereaksi dalam menghadapi beruang kristal 1000 tahun yang kuat. Saat Wu Zhangkong dipenuhi antisipasi, Crystal Bear melancarkan serangannya. Itu adalah Crystal Bear 1000 tahun yang jarang terlihat. Bahkan di zaman kuno itu akan sangat langka. Beruang kristal 1000 tahun ini adalah mutasi dari spesies yang sama dengan beruang cakar ketakutan. Hanya saja, mutasinya membuatnya jauh lebih lemah daripada Fire Claw Bear. Meskipun lebih lemah dari Fire Claw Bear, Crystal Bear memiliki kemampuan khusus. Setiap satu serangannya akan menyebabkan tubuh lawannya mengkristal sebagian, menumpuk sampai lawannya akhirnya hancur dari serangan berikutnya. Gu Yue sama sekali tidak bingung. Cincin jiwa kuning tunggal muncul dari bawah kakinya sementara auranya menguat. Keterampilan jiwa pertama, Elemental Tide. Tubuh Gu Yue menjadi ringan saat cahaya hijau menyala. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak, dia menghilang dari posisinya saat ini dan berpindah ke posisi lain. Serangan Crystal Bear hanya bertemu dengan udara. Tidak dapat menghentikan dirinya sendiri, ia berlari duluan ke pohon besar. Dengan punggungnya ke beruang kristal 1000 tahun, Gu Yue melarikan diri. Jelas, dia tidak berniat melawan beruang kristal 1000 tahun. Dia melambaikan tangannya ke belakang, melepaskan tornado. Tornado ini jelas tidak dimaksudkan untuk menyakiti beruang kristal, bagaimanapun juga, pertahanannya terlalu kuat untuk terpengaruh oleh angin. Namun, angin ini cukup untuk mengaduk dedaunan di pepohonan. Badai dedaunan beterbangan, menutupi garis pandang beruang kristal.
Gu Yue memanfaatkan kesempatan ini untuk berteleportasi sekali lagi, mengubah arahnya lalu lari. Cantik, tanggapannya cerdas, cepat juga, Long Hengsu memuji. Wu Zhangkong mengangguk sedikit. Dia senang dengan keteguhan Gu Yue dalam menghadapi lawan yang menakutkan. Dia menilai kekuatan lawannya di awal dan membandingkannya dengan miliknya sebelum dengan cepat memilih bagaimana bereaksi. Pada akhirnya, dia memilih kabur. Meskipun melarikan diri itu mudah, bagian yang sulit adalah membuat pilihan seperti itu dalam sekejap. Ini hanya menunjukkan betapa tenang dan cerdasnya Gu Yue. Dia berbalik untuk melihat layar lain yang memiliki 3 titik di atasnya. Ketiga titik ini berarti hanya ada 3 orang yang tersisa di platform kenaikan roh. Gu Yue sebenarnya sedang berlari ke arah Tang Wulin pada saat itu. Ya, Wu Zhangkong mengeluarkan suara terkejut atas penemuan ini. 2 ledakan keras membuat Xie waspada. Asal mula ledakan ini cukup dekat dan dia tahu itu semakin dekat dengannya. Seseorang harus benar-benar percaya diri jika mereka bersedia memimpin di dalam hutan binatang jiwa ini. Xie tidak berani mengabaikannya, jadi dia melompati pohon dengan kecepatan kilat sebelum kehadirannya, menunggu dengan tenang. Kali ini, tetap diam adalah pilihan yang lebih baik daripada melarikan diri untuk Xie. Lagi pula, dia menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwa ketika dia membunuh tikus ekor panjang itu. Sosok raksasa menyerbu dengan pembohong dari semak-semak tidak terlalu jauh darinya. Xie dikejutkan oleh penampilannya karena itu benar-benar berlari ke suatu tempat. Binatang itu berdiri dengan 2 kaki dan mencapai ketinggian lebih dari 4 meter. Seluruh tubuhnya tertutup sisik logam sementara 1 tanduk tumbuh dari kepalanya. Itu sebenarnya naga bertanduk yang sangat ganas. Mulut Xie terasa sedikit kering setelah melihat makhluk jiwa yang begitu ganas. Dia telah melihat semua makhluk jiwa yang dia temui hari ini di buku-buku sebelumnya. Dia memiliki ingatan yang sangat baik dan bisa dengan jelas mengingat naga bertanduk 2 kaki ini. Itu adalah monster jiwa tipe naga dari varietas naga darat. Itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan dianggap di antara jajaran teratas naga darat. Bahkan dalam kompleksitas hutan ini, ia mampu bergerak dengan kecepatan kilat dengan kemampuan melompat dan gerakan tersentak-sentak. Meskipun tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh, ia memiliki temperamen yang tak terhentikan. Selama ada mangsa dalam pandangannya, ia akan pergi ke ujung bumi untuk membunuhnya. Xie baru saja mendapatkan cincin keduanya. Bahkan di puncaknya, usahanya tidak akan berarti ketika menghadapi lawan yang sombong, apalagi untuk mengatakan kondisinya saat ini. Mengapa bajingan ini menuju langsung ke saya? Bang! Saat Xie merasa panik, naga bertanduk telah mencapainya dan menyerbu lebih dulu ke pohon tempat Xie bersembunyi tanpa ragu sedikit pun. Sebuah ledakan bergema di seluruh hutan saat pohon, yang lebih tebal dari lengan 2 orang yang melilitnya, patah. Xie buru-buru melompat ke pohon besar lain. Keraguan muncul dalam dirinya. Lengan depan pria ini tampak lemah. Seharusnya tidak bisa naik ke sini kan? Harapan adalah hal yang indah, tetapi kenyataan itu kejam. Setelah mematahkan pohon pertama, naga bertanduk segera berbalik dan menyerang pohon tempat Xie berlindung sekali lagi. Namun kali ini, hal itu tidak terjadi terlebih dahulu, sebaliknya, itu melompat. Makhluk itu melompat ke arah Xie, rahangnya yang menganga mendekat ke arahnya. Pedang cahaya keemasan mendarat di armor timbangan naga bertanduk, meninggalkan bekas luka putih dalam hanya beberapa sentimeter. Xie mengerti sekarang bahwa dia tidak berdaya melawan binatang ini, jadi dia hanya bisa melompat ke pohon lain. Naga bertanduk itu besar dan gesit. Dengan mendorong batang pohon dengan kakinya yang kuat, ia benar-benar dapat terus mengejar Xie di pepohonan. Itu sangat cepat dan tidak kehilangan 1 inci pun dari Xie. Itu benar-benar layak disebut musuh dari Agility System Soul Master. Xie tidak berani menghadapinya dalam konfrontasi langsung karena dia tahu bahwa bahkan dengan Light Dragon Storm-nya, dia hanya akan membuang nyawanya. Sisik naga bertanduk ini sekokoh naga lapis baja, tapi juga sangat gesit. Dia melarikan diri dengan kecepatan penuh, namun naga bertanduk sebenarnya perlahan mendekatinya. Sementara itu, kekuatan jiwa dan stamina Xie sedang terkuras, dia hanya bisa lari begitu lama. Apakah satu-satunya pilihan saya yang tersisa untuk menekan tombol keluar darurat?
Hati Xie membara dengan keengganannya, lagi pula, ini adalah pertama kalinya di platform kenaikan roh. Bagaimana dia bisa membiarkannya berakhir dengan cara yang tidak memuaskan? Ho, raungan yang memekakkan telinga selama 100 tahun dari naga bertanduk menyebabkan Xie memperlambat langkahnya saat badai menyerangnya dari belakang. Xie memejamkan mata dan bergerak untuk menamparkan tombol. Dia tidak ingin menghilangkan sensasi patah tulang lagi. Tepat pada saat itu, dia merasakan sesuatu menarik pinggangnya, menariknya ke samping. Naga bertanduk menabrak pohon lain, serangannya hilang sama sekali. Bang! Naga bertanduk, yang tingginya lebih dari 3 meter, hancur dan terjatuh ke tanah. Hanya setelah berguling beberapa kali di tanah, barulah dia bisa berdiri lagi. Tang Wulin menarik Xie kembali dengan blue silver grace-nya dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Tang Wulin sebenarnya ada di dekatnya, dan langkah kaki naga bertanduk yang berat telah membangunkannya. Dia telah memanjat pohon untuk mengamati apa yang terjadi ketika dia melihat Xie dihadapkan pada serangan naga bertanduk. Tampaknya Xie sebenarnya cukup beruntung karena Tang Wulin ada di dekatnya. "Saya baik-baik saja," Xie berkata sambil terengah-engah. Dia telah menghadapi situasi hidup dan mati beberapa saat yang lalu dan sekarang punggungnya sudah basah oleh keringat. Hati-hati, naga bertanduk sangat keras kepala dan tidak akan berhenti sama sekali setelah mengidentifikasi mangsanya. Petik 2. Tang Wulin tertawa. "Sepertinya kau lupa kalau makhluk jiwa tipe naga adalah yang paling tidak menakutkan bagiku. Saya akan membandingkan kekuatan saya dengan itu." Sisik emas menutupi lengan kanannya saat dia berbicara sementara aura naga yang kuat mulai memancar darinya. Biasanya, dengan sifat tirani, naga bertanduk akan menyerang mereka, tetapi aura Tang Wulin membuatnya ragu-ragu. Terlepas dari aura naga Tang Wulin, naluri naga bertanduk mulai mengambil alih. Setelah hanya sedikit ragu-ragu, itu melepaskan raungan yang mengerikan sebelum menyerang Tang Wulin. Cahaya cemerlang berkelap-kelip di mata Tang Wulin saat seutas rumput blue silver melesat ke arah cabang pohon dan melingkar di sekitarnya. Dengan tarikan tangannya, Tang Wulin melonjak ke udara. Dia jungkir balik di udara di atas naga bertanduk dan mendarat di atas kepalanya. Dengan kakinya tertanam kuat, dia melepaskan serangan ganas dengan tangan kirinya ke naga bertanduk. Tubuh naga bertanduk 100 tahun kehilangan semua kekuatannya. Ia bahkan tidak bisa berteriak karena roboh di tempat. Lingkaran kuning muncul dari tubuhnya dan menyatu menjadi ular kecil, Gold Light, yang menjerit kesenangan saat lapisan cahaya keemasan menutupi tubuhnya setelah cahaya menyatu dengannya. Tang Wulin menatap tangan kanannya saat tangan kanannya kembali normal. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak terduga saat ini. Ketika cakar naga emasnya melakukan kontak dengan tengkorak naga bertanduk, rasanya seperti tahu, tidak mampu menahan sedikit pun perlawanan terhadap kekuatan tirani. Tampaknya makhluk jiwa tipe naga dan jiwa bela diri menjadi lawan yang sangat baik baginya. Memang, efek penekanan garis keturunannya terlalu hebat. Dia tidak akan mendapatkan kemenangan yang mudah tanpa itu. "Sangat ganas," Xie berkata sambil berjalan, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Naga bertanduk telah mengejarnya ke gerbang surga, namun, itu dihancurkan dalam sekejap oleh Tang Wulin. "Jika ini adalah makhluk jiwa yang nyata, maka Anda akan dapat menyerap cincin jiwa 100 tahun secara langsung, tapi sayang sekali tidak," kata Xie sambil memberi Tang Wulin acungan jempol. Tang Wulin berkata, "Tidak akan semudah ini jika itu bukan monster jiwa tipe naga." Tiba-tiba, suara lembut memanggil dari samping. "Itu bukan naga, sekarang cepat dan bantu aku." Petik 2. Cahaya perak menyala dan sosok halus muncul tidak terlalu jauh dari Tang Wulin dan Xie. Dengan lampu hijau di bawah kakinya, Gu Yue mencapai mereka dengan kecepatan kilat. Sebuah lolongan datang dari belakangnya, mengumumkan sosok raksasa itu saat bergegas keluar dari semak belukar. "Sial, kristal bear itu sangat besar." Xie terbelalak saat melihat beruang itu, sementara Tang Wulin berdiri tertegun. Beruang kristal 1000 tahun praktis tidak berbeda dari bulldozer saat ia menerobos semak belukar. Setiap pohon kecil yang cukup malang untuk menghalangi jalannya hanya mengkristal, kemudian dihancurkan menjadi bubuk halus. Itu hanya sombong. Cahaya perak menyala lagi, dan Gu Yue muncul tepat di depan keduanya.
Wajahnya pucat karena kelelahan saat dia mengumpulkan kekuatannya sekali lagi dan berteleportasi untuk bersembunyi di belakang Tang Wulin. Tang Wulin menelan ludah. Nalurinya memberitahunya bahwa beruang ini jauh lebih kuat dari naga bertanduk 100 tahun yang baru saja dia bunuh. Jongkok, Tang Wulin meraih naga bertanduk yang kaku dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Sisik di lengan kanannya mulai bersinar cemerlang ketika Tang Wulin melepaskan raungan dan melemparkan mayat naga bertanduk raksasa ke beruang kristal 1000 tahun. Astaga, kekuatannya gila. Mata Long Hengsu membelalak kaget saat melihat Tang Wulin mengangkat mayat naga bertanduk. Pada saat itu, Wang Jinsi terbangun dari tidurnya, kulitnya masih pucat pasi. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik ketika dia mengingat perasaan kaki laba-laba memasuki tubuhnya, dan rasa dingin berikutnya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sensasi sisa yang dialami Wang Jinsi jauh lebih parah daripada yang dialami Zhang Yangxi. Ketika Zhang Yangxi menyaksikan Tang Wulin membunuh naga bertanduk dalam satu serangan, matanya sudah menjadi tumpul, karena dia tahu bahwa bahkan dengan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya yang kuat, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan naga bertanduk dalam satu serangan. Memukul. Bahkan, dia ragu akan mampu menembus pertahanannya. Belum lagi sekarang binatang yang lebih kuat telah muncul. Satu serangan dari cakar Tang Wulin telah membunuh naga bertanduk 100 tahun, jadi Zhang Yangxi hanya bisa membayangkan pemandangan mengerikan dari dirinya yang menerima serangan cakar itu. Terlalu menakutkan, itu terlalu menakutkan untuk dibayangkannya. Selama tes, kekuatan Tang Wulin hanya ditampilkan sebagai angka, tetapi sekarang, Zhang Yangxi dapat dengan jelas melihat betapa kuatnya Tang Wulin. Dia telah melemparkan mayat naga bertanduk raksasa itu begitu saja. Sepertinya kekuatan yang berharga beberapa ribu kilogram itu benar-benar tidak ada yang bisa diejek. Akankah ketiganya benar-benar bisa membunuh monster jiwa 1000 tahun? Zhang Yangxi berpikir dengan gugup pada dirinya sendiri. Saat dia menyaksikan mereka bertiga berhadapan dengan makhluk jiwa yang begitu kuat, dendamnya terhadap ketiganya mendingin dan dia mulai mendukung mereka. Ho! Beruang kristal 1000 tahun meraung saat ia meraih kaki naga bertanduk yang masuk. Kristal emas gelap terbentuk di kaki naga, menjalar ke tubuh bagian atas mayat. Dalam beberapa saat, itu menutupi lebih dari setengah dari mayat naga itu. Beruang itu menundukkan kepalanya dan melemparkannya ke bawah. Bang! Bagian bawah dari tubuh naga itu hancur menjadi serpihan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Sial, ini sangat ganas. Masalah apa yang kau bawa untuk kami, Gu Yue? Mengapa Anda memprovokasi sesuatu yang begitu kuat? Saya pikir itu sebenarnya salah satu dari monster jiwa 1000 tahun terkuat di platform kenaikan roh dasar. Sebelum dia selesai berbicara, Xie sudah terbang menuju beruang dengan belati naga cahaya di tangan. Dia harus bersiap untuk meluncurkan serangan diam-diam setiap saat. Gu Yue terengah-engah saat dia berkata, siapa yang memprovokasi itu? Itu yang memprovokasi saya, oke. Petik 2. Tang Wulin tetap diam saat mereka berdua bercanda. Dengan Blue Silver Grass menempel pada dua palu, dia mengirim mereka terbang menuju kepala beruang. Ah! Pria besar ini sangat sulit untuk dihadapi. Itu mungkin tidak gesit atau secepat naga bertanduk, tapi serangan dan pertahanannya jauh melebihi naga bertanduk 100 tahun. Ini adalah binatang jiwa 1000 tahun? Binatang jiwa 1000 tahun yang menghasilkan cincin jiwa ungu di masa lalu. Tang Wulin tidak takut sama sekali, sebaliknya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur. Bagaimanapun, ini adalah platform kenaikan roh. Mereka bisa melarikan diri dari medan perang kapan saja dan tidak ada yang lebih memuaskan dari pertarungan sebenarnya. Dia belum pernah bertemu dengan makhluk buas jiwa di dunia nyata, jadi hari ini bisa dianggap sebagai pembuka matanya. Bang, Crystal Bear tidak terlalu cepat karena tetap di tempatnya dan hanya memblokir dua palu dengan tangan terangkat. Dampak kuat dari 200 kg palu menghantam Crystal Bear, membuatnya tersandung mundur selangkah. Namun, Crystal Bear sekarang menjadi marah. Sebuah lampu kuning menyala di tubuh Crystal Bear saat itu menyerang Tang Wulin dengan raungan. Tang Wulin berteriak, kalian berdua mundur. Xie, apa kelemahan benda ini? Meskipun dia juga mempelajari binatang jiwa, Xie tidak diragukan lagi adalah yang paling berpengetahuan di antara ketiganya. Bagaimanapun, Xie telah menerima pendidikan yang ketat sejak kecil.
Kulit Crystal Bear sekeras tembaga dan tulangnya sekeras besi, tapi titik lemahnya adalah lehernya. Lehernya adalah bagian terlemah dari tubuhnya dan semua sarafnya berkumpul di sana juga. Petik 2. Mengerti. Tang Wulin menarik seutas rumput Blue Silver, membuat dirinya melayang ke udara dan menghindari serangan Crystal Bear.